Shalom Pak, perkenalkan nama saya Ester Melati Manurung dari program studi S1 Informatika dengan NIM 11S24046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita pada week kelima, yaitu dalam mata kuliah PBO dengan judul praktikum kita yaitu studi kasus untuk To-Do App atau To-Do List Application versi yang kedua. Nah, adapun tujuan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama, untuk menerapkan konsep clean arsitektur dalam pemrograman Java. Kemudian yang kedua, memahami pemisahan tanggung jawab dengan entity, repository, service, dan juga view. Kemudian yang ketiga, untuk membangun aplikasi sederhana berbasis object-oriented programming. Dan yang keempat itu ada melatih keterampilan dalam analisis kelas diagram dan implementasi modular. Seperti bisa kita lihat pada modul yang telah diberikan. Nah, di sini diberitahu modul praktikum 5 yaitu studi kasus Java OOP. Seperti biasa diberitahukan rubrik penilaiannya. Kemudian di sini ada latihan studi kasus Java. Bisa dilihat di sini diberitahu untuk apa-apa saja file dan juga folder yang bisa kita buat di VS Code. Itu yang pertama ada entity dengan file to-do Java, kemudian repository dengan to-do repository.java, kemudian ada to-do repository lmpl.java, kemudian ada service yang isinya itu to-do service.java dan juga to-do service lmpl.java. Kemudian juga ada utilnya yaitu input util.java. Kemudian untuk bagian view-nya itu ada to-do view.java. Nah, kemudian ada di sini bagian untuk app Java-nya. Nah, di sini diberitahukan untuk modifikasi isi file entity ataupun to-do Java-nya. Ini yang akan kita masukkan nanti ke dalam VS Code kita bagian entity to-do.java. Selanjutnya ada isi file dari repository untuk to-do repository.java-nya. Kemudian ada repository lagi, tapi ini untuk to-do repository lmpl.java-nya. Selanjutnya ada isi file service to-do service.java. Lalu di sini ada service juga, tapi ini untuk to-do service lmpl.java. Selanjutnya di sini juga ada isi file untuk util atau input util.java-nya. Lalu ada view untuk to-do view.java. Dan terakhir di sini ada app.java-nya. Kemudian diberitahukan cara untuk mengcompile, yaitu ada Java, output app Java, dan juga cara ngerunnya. Kemudian untuk aktivitas praktikumnya, untuk di sini kita pertama disuruh untuk membuat kelas diagram, kemudian ada untuk kelas diagramnya ini kita juga menggunakan tools yaitu Visual Paradigma. Lanjut ke PPT-nya. Nah, adapun di sini konsep clean arsitektur seperti yang tadi sudah kita baca di modul. Yang pertama itu ada entity atau domain model, yang dimana isinya itu nanti ada logika inti dan data aplikasi. Kemudian untuk repository atau data aksesnya di situ untuk tempat mengelola penyimpanan data. Lalu kemudian ada service atau business logic, itu untuk mengatur aturan bisnis dan operasi utama di programnya nanti. Kemudian ada view, itu untuk presentation layer, itu untuk antarmuka pengguna ataupun si user yang menggunakan aplikasi ini nanti. Kemudian ada prinsip dependency inversion, itu interface untuk implementasi. Kemudian adapun keuntungannya yaitu modular, kemudian mudah diuji dan mudah dikembangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang entity layer, yang dimana kelas utamanya itu adalah to-do, yang berfungsi untuk menyimpan semua data setiap tugas, yang isinya itu ada ID dan juga title, dan juga ada status selesai. Kemudian, ini juga bertanggung jawab pada representasi objek to-do. Kemudian, entity layer ini bersifat independen dan juga tidak bergantung pada layer lainnya. Selanjutnya ada repository layer, yang dimana to-do
Repository atau interface itu untuk mendefinisikan kontrak CRUD. Lalu ada to do repository LMPL atau implementasi. Ini untuk menyimpan data dengan array. Selanjutnya, fungsi utama dari repository layer ini adalah untuk menambah, menghapus, memperbarui, mencari, dan mengurutkan to do. Selanjutnya, adapun repository layer ini adalah untuk mengatur persistensi data tanpa mempengaruhi bisnis logiknya nanti. Selanjutnya kita bahas service layer. Ini pada service layer ini ada to-do service atau interface yang untuk mendefinisikan operasi bisnis. Kemudian ada to-do service LMPL atau implementasi, ini untuk menjalankan logika aplikasinya. Kemudian pada service layer ini juga akan mengatur proses tambah, hapus, update, search, dan juga sort, yang berfungsi sebagai jembatan antara repository dan juga view. Nah, lanjut kita masuk untuk membahas view layer. Pada view layer ini, ada yang namanya to do view, yang itu nanti berfungsi untuk menampilkan menu ke si pengguna ataupun si usernya yang memakai aplikasi ini nanti. Kemudian ada menu interaktifnya, yaitu ada tambah, ubah, cari, urutkan, dan juga hapus. Kemudian pada view layer akan ada interaksi dengan input util untuk menerima input dari si pengguna. Lalu pada view layer ini juga nanti akan bertanggung jawab terhadap presentasi dan juga interaksi. Nah, selanjutnya ada utility atau util. Nah, pada utility ini nanti ada input util, itu untuk mempermudah pengolahan input dari si user. Kemudian itu untuk memisahkan logika input dari view, lalu juga untuk menambah keteraturan dan keterbacaan kode yang dimasukkan oleh si usernya. Nah, langsung kita masuk kepada main app-nya ataupun program utamanya, yang dimana diberi nama app.java. Disinilah titik masuk aplikasi tersebut. Nah, pada app.java ini nanti ada inisialisasi repository, yaitu dari service menuju view. Kemudian pada main app ini menjalankan view show to do sebagai loop utamanya. Nah, alur eksekusinya itu nanti ada dimulai dengan start, kemudian tampil menu, lalu pilih aksi, proses, dan akan diulang seperti itu. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahukan alur programnya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada demo code-nya. Nah, alurnya yang pertama itu nanti si user tentunya akan membuka aplikasi. Kemudian nanti view akan menampilkan daftar to do dan juga menunya. Nah, lalu nanti si user bisa memilih aksi ataupun tindakan apa yang ingin dilakukan oleh si user. Contohnya nambah, ubah, cari, urutkan, dan bisa bahkan menghapus. Kemudian nanti ada service untuk memproses perintah, lalu ada repository untuk melakukan penyimpanan atau perubahan data sesuai apa yang dimasukkan oleh si usernya nanti. Kemudian ada nanti berperan si entity atau to do untuk mempresentasikan hasil akhir atau menampilkan outputnya nanti. Lalu kemudian akan kembali ke menu utama sampai si user keluar. Nah, sebelum masuk kepada kesimpulan, di sini saya akan menunjukkan ataupun memberitahukan apa-apa saja yang sudah dibuat pada kode pemrograman. Tentunya yang pertama di sini ada entity yang berisi todo.java seperti yang sudah kita lihat pada modul tadi. Kemudian ada repository yang berisi todo repository.java. Kemudian ada to-do repository implementasi.java. Selanjutnya ada service, isinya to-do service.java. Lalu ada to-do service implementasi.java. Nah, di sini juga ada util atau utility yang dipakai untuk kasus pilih. Dipakai juga untuk judul, ID, kata kunci atau keyword, dan juga mengurutkan. Nah, pada view di sini kita bisa melihat to-do view.java, yang dimana di sini nanti akan mengeluarkan output menu, kemudian ada tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan juga keluar. Nah, di sini ada case 1,
untuk menambah, case 2 untuk memperbarui, case 3 untuk mencari, lalu seperti itu seterusnya sampai nanti pilihan tidak dimengerti jika dia tanda seru. Kemudian di sini ada nanti tanda X itu untuk penambahan to do yang dibatalkan, begitu juga untuk penghapusan to do, pembaruan, pencarian, pengurutan, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk main app-nya ataupun app.java. Nah, pada bagian yang pertama di sini kita bisa melihat ada import repository, ada service, dan juga view. Nah, ini berfungsi untuk mengimpor kelas dari package lain agar bisa digunakan di file ini. Contohnya pada to-do repository, ini untuk interface yang mendefinisikan kontrak untuk penyimpanan to-do. Kemudian untuk repository yang implementasi, itu untuk implementasi konkret dari interface repository yang pertama tadi. Kemudian di sini ada to-do service. Di sini untuk interface yang mendefinisikan layanan atau business logic-nya. Kemudian di sini ada service to do service implementasi. Ini untuk implementasi service yang berinteraksi dengan repository. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada import view, to do view ini untuk kelas untuk menampilkan menu dan menerima input dari si user. Selanjutnya di sini ada deklarasi kelas, yaitu public class app. Ini seperti biasa untuk membuat kelas utama yang bernama app. Selanjutnya, nah pada bagian yang kedua ini ada public static void main. Seperti biasa ini merupakan titik awal eksekusi program Java yang dalam bentuk main. Atau bisa dibilang untuk titik masuk awal aplikasinya. Nah, kemudian di sini ada kita lihat to-do repository sama dengan new to-do repository implementation. Ini adalah untuk membuat objek repository untuk menyimpan data to-do, yang dimana nanti to-do repository ini dipakai sebagai tipe referensi ataupun interface. Nah, untuk bagian new to-do repository implementation di sini, ini adalah implementasi konkretnya seperti yang di sini tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Yang dimana tujuannya itu supaya nanti kalau ada implementasi lain, misalnya dipakai database, dia tidak perlu ubah kode dari app.java-nya. Kemudian di sini ada inisialisasi service, to do service new service implementasi yang pada line ke-10. Ini untuk membuat objek service yang berisi logika bisnis, seperti yang tadi yang tambah, hapus, update, cari, dan urutkan. Nah, yang dimana nanti ini membutuhkan to-do repository sebagai parameternya atau dependency injection-nya. Yang mana artinya itu, jika service ini akan menggunakan repository untuk mengakses dan memanipulasi data dari to-do. Kemudian di sini ada inisialisasi view yang di bawah line ke-11. Ini untuk membuat objek view yang berfungsi menampilkan menu dan menerima input dari si user. Di mana nanti pada to-do view ini membutuhkan to-do service untuk memanggil logika bisnisnya. Dan juga view hanya fokus pada tampilan dan interaksi user, bukan logika penyimpanan. Nah, selanjutnya untuk menjalankan aplikasinya ada namanya todo_view.viewShowTodo yang pada line ke-13. Di sini nanti akan menampilkan daftar to-do, menampilkan menu interaktif, menampilkan input dari si user melalui input util, kemudian menampilkan service sesuai pilihan si user, dan juga mengulangi sampai si user memilih untuk keluar dari program ataupun dilambangkan dengan X. Nah, untuk ini merupakan akhir dari kelas yang pada line ke-14 dan yang ke line 15 ini merupakan penutup metode main-nya. Yang dimana inti dari app.java ini adalah entry point aplikasi to do. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk mengeran
dari si code-nya ini. Di sini tadi saya sudah menjalankan kodenya, yaitu dimasukkan compile-nya itu Java, -cp output app, kemudian app daftar to do, kemudian untuk nge-run-nya itu ada Java -cp output app daftar to do. Nah, langsung saja kita masukkan input yang dari Delcom. Semisal kita memasukkan input yang pertama. Nah, di sini dia langsung keluar, semisal di sini pertama dia ada daftar to do yang dimana data to do-nya itu belum tersedia kalau di sini. Kemudian ditampilkan menunya seperti yang tadi tambah, ubah, cari dan lain-lain. Nah, kemudian di sini sesuai dengan input yang sudah kita masukkan, yang terakhir itu ada X, yang dimana X di sini untuk semisal untuk keluar. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa kodenya berjalan sesuai program yang ataupun kode yang diharapkan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, clean arsitektur memisahkan kode berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Jadi semisal seperti entity, kemudian repository itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk menampilkan ataupun menjalankan program sesuai yang diharapkan. Nah, seperti ini entity, repository, service, view itu untuk membentuk alur terstruktur. Kemudian ada to-do app yang menjadi modular, mudah dirawat dan juga scalable. Kemudian ada konsep OOP itu untuk membantu dalam enkapsulasi, reusabilitas dan maintainability. Baiklah Pak, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi praktikum kita pada week kelima. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak.